Vanita. Duduk langsung. Harisa, Jihan, Kaila, Nia, Mutia, Nadia, Najwa, Nur Alia, Rahma, Rahmani, Rasya, Raudatul, Saza, Sherly, Tia, Tiara, Zarani, Zahira, Zelfi. Langsung kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di siang hari ini kita sudah memasuki LADB yang keempat ya. Diharapkan bagian anak-anak umumnya di belakang tetap fokus dan dengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Akib ya. Kali ini materinya apa Pak? Perbandingan isi kitab suci. Perbandingan isi kitab suci. Kalau tadi perbandingan agama, sekarang perbandingan kitab suci. Oke, baiklah, kita persilahkan kepada Bapak Dr. Akib. Kepada Bapak disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah. Sebelum Bapak terangkan tentang perbandingan isi di antara kitab suci 5 agama besar di dunia, kita nyanyikan sedikit tekad remaja muslim. Siapa yang akan baca puisinya nanti? Ketika bergumam ya. Siapa yang baca puisinya? Hah? Mana orang? Angkat tangan. Oh, yang baca puisinya nanti berdiri. Oh. Ya, suaranya tidak boleh keras-keras ya. Yang kita nyanyinya rendah-rendah aja. 1, 2, 3. Mari, mari remaja muslim, mari kita berjuangkan Islam, biar hancur, biar lebur, demi Allah semata. Biar hancur, biar lebur, demi Allah semata. Mari bersama-sama, mari remaja muslim, mari kita tuntut ilmu agama Islam, tinggalkan semua dosa dan noda demi bela agama Islam, tinggalkan semua dosa dan noda demi bela agama Islam. Saat ini kita berkumpul, suatu saat kita berpisah. Semoga iman bertambah subur, memperkuat akidah kita. Semoga iman
Berdiri, baca puisi. Mari. Ayo, betul. Maju. Mari remaja muslim, mari kita perjuangkan Islam, biar hancur, biar lebur, demi Allah semata. Allah. Lanjut. Mari. Berbunganya yang serius lah. Yang serius. Mari remaja muslim. Hah? Bagaimana? Nah, sudah stop dulu, nanti kita ulang lagi ya. Lanjut. Nah, isi kitab suci agama besar dunia. Lanjut. Nanti kita ulang lagi. Isi kitab suci besar dunia. Satu. Nah, isi kitab agama besar dunia. Satu. Tadi apa agama apa? Kita lihat sini ya. Agama Hindu. Isi kitab suci agama besar dunia. Tadi apa pertama? Hindu. Yang kedua tadi apa lagi? Buddha. Terus yang ketiga? Yahudi. Yang keempat? Kristen. Yang kelima? Nah, jadi isinya kitab Hindu ini isinya tentang karma. Karma itu artinya berbalasan. Siapa selalu mentertawakan orang, dia akan ditertawakan orang pula. Siapa selalu memberi hadiah kepada orang, dia akan dikasih hadiah pula oleh orang. Siapa yang suka mempermainkan orang, satu saat dia akan dipermainkan orang. Ini dari segi isinya. Nah, hukum berbalasan itu dari kitab suci itu namanya karma. Jadi dia selalu mengatakan orang itu jatuh, dia nanti dekat jembatan. Tahu dia pula yang jatuh. Kena karma dia. Dulu dia mengejek orang, sekarang dia pula yang kena jatuh, dia dekat jembatan. Berlaku hukum karma. Ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Karma ya. Artinya setiap kita berbuat baik, satu saat nanti orang lain, bukan orang itu, orang lain akan berbuat baik kepada kita. Itu namanya karma. Karma baik, kita dapat baik. Nah, itu isinya. Kalau di Buddha ini ada dua, ada karma, ada namanya samsara. Samsara. Ya, samsara itu sengsara. Ya. Jadi manusia ini kalau tidak ingin sengsara, hilangkan keinginan. Sengsara itu datangnya dari keinginan. Kita ingin mencapai suatu, beli mobil, sengsara kita menderita, harus beli mobil. Supaya jangan sengsara, hilangkan keinginan untuk punya mobil. Jadi dia gini, ini namanya samsara. Hendaklah dihilangkan keinginan atau dikendalikan keinginan. Itu isi dari kitab Buddha. Nama kitabnya Tripitaka. Ya. Nama kitabnya Tripitaka. Kalau ini tadi tentang karma, agama Hindu, nama kitabnya Weda. Tulisannya Veda. Kitab Veda ini ada Semerti Weda, Samweda, Samaweda, Yajurweda. Jadi ada 4 kitab Weda. Nah, ini dari segi isinya nih. Veda. Tulisannya Veda, bacanya Weda. Veda.
Di sini Tripitaka, tiga pitaka bakul, 3 bakul atau 3 keranjang. Yahudi isinya segalanya haram. Segalanya haram. Itu isinya. Jadi agama Yahudi itu sebetulnya bukan segalanya haram. Ada juga yang halal. Cuma yang haramnya terlalu banyak. Haram semuanya. Makan kijang haram, makan kelinci haram, onta haram, apalagi babi haram, anjing haram, kerang haram, kepiting haram. Banyak sekali yang haram di Yahudi ini. Hampir-hampir lah segalanya haram. Nah, nama kitabnya Taurat dan Zabur. Taurat dan Zabur. Ini disebut dengan perjanjian lama. Perjanjian lama. Perjanjian lama. Kalau di Kristen segalanya halal. Segalanya halal. Segalanya halal. Sebetulnya ada juga sih yang haram, tapi lebih banyak yang halal. Segalanya halal. Semua yang terbang di udara halal kecuali kapal terbang. Ya, itu pun karena dia besi. Kalau tak besi boleh juga dimakan. Semua yang menyelam di laut halal kecuali kapal selam. Itu pun kena besi kapal selam. Kalau enggak boleh dimakan. Kenapa? Paulus mengatakan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 6, segalanya halal bagiku. Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 6, segalanya halal bagiku selagi dia berguna. Tidak ada yang haram. Semua yang berkaki 4 halal kecuali meja. Itu pun meja karena kayu. Kalau enggak boleh juga dimakan. Artinya mereka menghalalkan daging babi, daging anjing, kambing, bekicot, tikus. Bahkan katanya daging manusia pun boleh, kalau dia bisa memakannya. Ini ular, semuanya, segalanya halal. Semua yang bisa masuk ke mulut halal, kecuali yang keluar dari mulut, itu muntah, baru tidak halal lagi, buang. Tapi kalau bisa masuk ke mulut, ini Kispa itu Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 6. Dan Kristen itu bukan agama Nabi Isa. Kristen itu adalah agama Paulus. Dalam kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 26. Ada. Paulus itu artinya orang besar, pimpin tertinggi. Ya, Kristen itu. Kristen terbagi 2. Ada yang Katolik, ada yang Protestan. Kalau ini yang Kristen pada umumnya termasuk Katolik, termasuk Protestan. Jadi ini dia 1 Korintus pasal 11 ayat 26. Di Korintianlah untuk pertama kali murid Paulus disebut dengan Kristen. Nabi Isa tak pernah menyebut nama muridnya Kristen. Di Antioquia pertama kali
pertama kali disebut Kristen. Jadi bukan agama Nabi Isa tapi agama Paulus. Nah, itu dia. Nah, Islam sebagian halal, sebagian haram, ada sebahagian halal. Mana sebagian yang haram itu? Di dalam kitab surat 5 Al-Maidah ayat 3. Baca. Surat 5 ayat 3 itu yang haram. Yang lainnya halal. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Artinya saja. Mana artinya? Nah, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasab dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah lah pengampun maha penyayang. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Ditambah dengan surah 2 ayat 219. Apa itu? Surah 2 ayat 219. Apa yang haram bagimu? Surah 2 ayat 219. Baca artinya. Baca apa sifatnya? Surah 2 ayat 219. Artinya saja. Mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang khamar. Halal untuk khamar. Kalau sedang khamar, terus Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. besar dosanya sebelum minum khamar. Terus Akan tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Mereka juga bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Iya. Katakanlah, yang diinfakkan adalah kelebihan dari apa yang diperlakukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu berpikir. Mana mic yang kurang satu aja? Mana? Mana lagi? Ini. Jadi apa lagi yang diharamkan? Yang diharamkan adalah rokok. Catat, rokok. Tulis. Ada 5 hal rokok itu diharamkan, atau ada 5 alasan rokok itu diharamkan. Jadi kalian besok kalau mau cari suami, itu persyaratannya harus tidak merokok. Ya. Bang, iya, mau abang sama aku, iya. Ada syaratnya bang, apa? Tidak merokok. Kenapa? Karena merokok ini bisa menimbulkan kanker kepada janin bayi yang akan lahir. Bisa-bisa nanti seperti Gibran, matanya bergerak-gerak selalu, senyum-senyum sendiri. Tidak ada lihat foto Gibran. Oh, bagaimana tuh? Senyum-senyum sendiri. Apa tadi? Dicatat. Apa tadi yang dicatat? Biar kayak gini. 5 alasan rokok diharamkan. 1, karena bunuh diri secara perlahan. Jadi rokok menjadi haram karena bunuh diri secara perlahan-lahan. Berdasarkan surat 4 ayat 29. Baca ayatnya dan artinya karena pendek.
Kamu baca. What your name? Dapat ayat 29. 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijarah an taqadim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha penyayang kepadamu. Wala taqtulu anfusakum. Janganlah sekali-kali kamu membunuh dirimu, karena Allah sangat sayang kepada dirimu. Dari mana Anda ada kata-kata haram? Setiap ada kata-kata jangan di dalam Al-Quran itu hukumnya haram. Jangan dekati pergaulan bebas, berarti pergaulan bebas haram. Jangan kamu bunuh dirimu, berarti bunuh diri haram. Jangan mengatakan kepada orang tua, mengatakan itu hukumnya haram. Nah, ingat aja, asal ada kata-kata jangan dalam Al-Quran itu hukumnya haram. Kaidah fikihnya menyatakan al-aslu fin nahi lit tahrim. Semua kata-kata larangan dalam Al-Quran hukumnya haram. Nah, ini catat ya kaidahnya. Jangan lupa kaidah fikih al-aslu. Al-aslu fin nahi fin nahi lit tahrim. Lit tahrim, lit tahrimi. Ya, artinya asal usul setiap kata-kata jangan di dalam Al-Quran hukumnya haram. Nahi ini artinya jangan. Asal dari segala kata-kata dalam bentuk larangan, lit tahrim, ini untuk faedahnya lit tahrim, mengharamkan. Jadi apa saja larangan dalam Al-Quran itu hukumnya haram, walaupun tak terdapat kata-kata haram. Tadi jangan kamu membunuh dirimu, tidak ada kata-kata haramlah hukumnya kamu membunuh dirimu, ada tak? Tidak. Tapi karena ada kata-kata jangan, maka hukumnya menjadi haram. Ini ingat sampai kalian pergi kuliah nanti. Ini berguna ini. Kaidah ya. Kita ikutkan. Al-aslu fin nahi lit tahrim. Asal dari seluruh kata-kata larangan dalam Al-Quran hukumnya haram. Nah, ingat sebaliknya. Setiap kata-kata perintah dalam Al-Quran hukumnya wajib. Jadi ada perintah, ada larangan. Apa dia kata perintah? Aqimis sholat, sholatlah kamu. Nah, berarti hukumnya wajib. Ada dalam Al-Quran kata-kata wajib sholat? Tidak ada. Yang ada aqimis sholat. Dalam bentuk perintah hukumnya wajib, dalam bentuk larangan hukumnya haram. Nah, kan mudah, nggak susah-susah. Tapi walaupun mudah, dapat hari ini satu, besok satu sampai selesai, banyak perbendaharaan kalian. Yang kawan kalian tidak punya. Nah, mimpi orang tadi nih,
belum tahu, orang luar tidak tahu. Ini khusus dalam kajian LADB. Orang luar tidak tahu. Kalau ada yang tahu nanti mungkin dia pernah ikut LADB atau diterangkan oleh orang yang pernah ikut LADB. Apa L itu? Latihan. A. Aplikasi. D. Dakwah. B. Berprogram atau berkesambungan. Bahasa Inggrisnya berkesinambungan itu adalah sustainable. Sustainable. Berkelanjutan. Oke. Nah, itu rupanya isinya di dalam Al-Quran. Kemudian pembawanya. Ini kan isinya. Lalu pembawanya. Ya. Agama Hindu pembawanya adalah nenek moyang. Di nenek moyang India, pinggiran Sungai Hindus. Sungai Hindus itu tulisannya Sindus ya. Sindus. Dia membersihkan diri di Sungai Gangga. Betul, ada Sungai Gangga. Tapi asal usul kepercayaan itu dari Sungai Sindus. Disebut adalah Hindu. Sindus itu menjadi Hindu. Siapa pembawa agama Buddha? Pembawa agama Buddha Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama. Ada nama orang Gautama? Ada. Ya. Kawan bapak orang Bali namanya Siddhartha Gautama. Tapi ada GI pertama, GI Siddhartha. Apa GI itu? Kata bapak. GI itu gundul itu indah. Kebetulan dia gundul kepalanya. Orangnya hitam dari Bali. Apa pekerjaan bapak di Bali? Kerja saya katanya tukang bakar mayat. Tukang bakar mayat itu namanya apa tuh? Ngaben itu bakar mayat. Apa yang aneh dalam pembakaran mayat? Kalau sekarang yang aneh katanya pada umumnya mayat yang kami bakar itu kemaluannya tak mau dimakan api. Kenapa? Banyak yang bergaul bebas kena penyakit air sehingga kemaluannya tak menjadi abu, tak mau kembali ke alam. Sebelumnya itu adalah hatinya. Padahal hati tak bertulang, tak mau menjadi abu, terpaksa diiris-iris, disiram minyak bensin, baru dibakar, baru jadi abu. Susah orang yang busuk hati itu untuk bisa kembali ke alam barzakh katanya. Kemudian yang sebelum itu lidah. Kalau orang suka cerewet, suka mencaci maki orang, itu katanya lidahnya tak mau menjadi abu. Harus disayat-sayat dulu, diberi minyak, kayu api yang banyak, baru dia menjadi abu. Susah untuk kembali ke alam. Siddhartha Gautama ini namanya. Jadi Siddhartha ini kami berkumpul di Jakarta. Dari Riau bapak sendiri, dari Bali dia Siddhartha itu. Anehnya dari 40 orang kami ikut karya ilmiah di sana, dia sendiri yang paling depan kamarnya. Tempat mandi sama-sama di belakang. Mulai dari depan itu dia bertelanjang sampai ke belakang. Kata kami, kok bertelanjang? Itu sudah budaya Bali. Jadi budaya Bali itu mandinya telanjang, baik laki-laki maupun perempuan. Padahal di hadapan orang Indonesia banyak orang Islam, dia sendiri yang agama Hindu, telanjang juga dia. Kenapa? Itulah budayanya yang sudah turun-temurun. Tak malu dia. Orang semuanya kaget dari depan. Buka pakaiannya sampai ke belakang. Masya Allah. Oke, itu yang Hindu, Buddha. Kemudian Yahudi. Yahudi pembawanya adalah Nabi Musa alaihi salam. Dilanjutkan oleh Joshua. Joshua, panglimanya.
Itu pembawanya. Tapi ketika Nabi Musa masih di gunung, ada namanya Musa Samiri. Samiri membuat anak patung. Anak patung anak sapi terbuat dari emas, yang matanya bisa bergerak-gerak, yang mulutnya bisa mengeluarkan suara. Kenapa matanya terbuat dari emas? Kecil aja, ditaruh di atas meja, matanya bergerak-gerak karena dia melihat ada pasir bekas injakan mereka Jibril. Pasir itu bergerak-gerak terus, dia ambil pasir itu, dia letak di mata anak sapi, sehingga matanya bergerak-gerak terus-menerus. Suaranya bagaimana? Suaranya ada terdengar itu, ada semacam trompet kecil trompetnya. Tapi kalau dia hadapkan ke angin, dia berbunyi Jadi diambilnya ditaruhlah di mulut sapi tadi, dihadapkan ke angin bunyi jadi mulutnya bisa berbunyi, matanya bisa bergerak. Ini sembah, inilah Tuhan katanya. Kalau Tuhan Musa nggak nampak begitu sinah, ini kita sembahlah kata Samiri, ini Tuhan yang tampak. Turun Nabi Musa dari gunung, dilihat, waduh Samiri masih hidup, aku sudah kau simpangkan agama dari Allah. Padahal dikatakan jangan kalian membuat patung. Ada tadi kan 10 firman Tuhan. Yang nomor 2 itu, jangan sekali-kali membuat patung. Sang idol atau image atau idol jangan dibuat. Samiri dibuatnya. Sampai sekarang orang Yahudi terbagi-bagi. Ada yang ikut Samiri, ada ikut Nabi Musa. Nah, Kristen dibawa oleh Paulus, bukan Nabi Isa. Kalau Nabi Isa bawa Nasrani. Berbeda Kristen dengan Nasrani. Nasrani ini adalah ajaran Nabi Isa, awal dari kata Nazaret, kampungnya Nazaret. Kalau Islam, Islam dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi asyani والدراجي عطفة ياجي رات العلامي يا أوهيا الجودي والكرم. Kau tahu juga? Di mana dengarnya? Itu lagunya. Ya Uhayal Judi wal Karami. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mirip pula dengan lagu India, Kuce Hotai. Yun muskudai tumne nataija sapne dikai. Mirip ya? Ini adalah yang Islam. Karena orang India ada juga yang beragama Islam. Ya, indah-indah. Salawat India itu tentang Islam. Pembawanya adalah Nabi Muhammad SAW. Coba catat. Peneliti Inggris. Tadi kok bisa? Namanya? Iya. Iya, itu irama biasa. Tadi irama yang luar biasa. Ya Rafi asyani waddamaji Utbatayaji Ratal alami Ya Muhammadu Di wal karami. Tadi apa yang dicatat? Apa yang dicatat? Urut 1. Ya, sebelum disambung yang kedua, kita catat dulu hasil penelitian Harjib tentang Islam. Harjib, H-A-R-G tentang Islam. Hasil penelitian Harjib tentang Islam.
hasil penelitian HARG, bacanya Harjib. Hasil penelitian Harjib tentang Islam sebagai berikut. Tulisnya dalam bahasa Inggris. Ya, pendek aja, nggak panjang. Islam is indeed, didnya itu double A, indeed is double A berarti Islam is indeed much more. More itu more tulisannya. Much itu tulisannya much. Much more. Much itu tulisannya much. More itu tulisannya more. Nah, Islam is indeed much more than itu tulisannya Tuhan. Then a system, itu A ya, a system, bukan a system of theology. Theology itu tulisannya teologi, bacanya theology. It is a complete itu tulisannya complete. It's a complete civilization. Supply itu tulisannya civilization, bacanya civilization. Once more, Bapak ulang sekali lagi. Islam is indeed much more than a system of theology. It's a complete civilization. Artinya, ini hasil penelitian, dia paling anti sebetulnya terhadap Islam nih, Harjib nih, tapi tak bisa ngelak dia. Akhirnya dia berkesimpulan penelitian Harjib, Islam itu bukanlah sekedar agama dan teologi saja. Bukan sekedar agama dan teologi saja. Teologi itu akidah ya. Jadi Islam bukan sekedar akidah saja, bukan sekedar ibadah saja, tapi more than a system of theology. Nah, bahkan lebih dari itu, karena di dalamnya terdapat ilmu pengetahuan yang sangat lengkap. Karena di dalamnya terdapat ilmu pengetahuan yang sangat lengkap.